Bupati Bovendigul diminta memberikan sanksi tegas kepada kepala OPD yang mangkir dari pemeriksaan BPK. Beberapa sekolah di Kabupaten Bovendigul terindikasi adanya temuan BPK terkait penggunaan dana BOS. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini Jumat 10 Mei 2024 bersama saya Fernando Kakurung. Inilah info di Gul selengkapnya. Kita ke berita pertama. Menyikapi mangkirnya sebagian kepala organisasi perangkat daerah dari pemeriksaan BPK Papua, Ketua DPRD Bovendigul Athanasius Koknak minta pimpinan daerah memberikan sanksi tegas kepada kepala OPD tersebut. Mangkirnya sebagian kepala organisasi perangkat daerah dari pemeriksaan BPK perwakilan Papua ikut disoroti pihak legislatif melalui Ketua DPRD Bovendigul Athanasius Koknak. Menurutnya, perlu adanya tindakan dari kepala daerah berupa sanksi tegas kepada para pimpinan OPD dimaksud. Karena hal ini menunjukkan ketidakpatuhan ASN tersebut terhadap perintah kepala daerah. Dijelaskan Ketua DPRD Bovendigul yang menentukan hasil audit keuangan baik itu disclaimer, WDP maupun WTP adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah selaku pengguna anggaran serta pejabat pelaksana komitmen adalah Bupati Bovendigul. Jadi kalau besok kembali ke disclaimer gedung ini jadi saksi. Kita bawa kepala BPK itu dia perlu. Kita pecah rekor. Sekarang DPR hadirkan kepala BPK di ruangan ini 2022. Jadi yang mempertahankan WDP itu di sana kamu, bukan kami. Tapi kita berupaya untuk pecah kebutuhan. Tapi kalau disclaimer berarti ke sana. Kalau pimpinan Dewan Wakil 1, 2, 3 kita mau telepon OPD, dia mau dengar kita. Kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana komitmen PPK itu kan kepala daerah. Tunjuk OPD yang tidak patuh. Ketidakpatuhan dari beberapa OPD terhadap pemeriksaan BPK akan berdampak serius bagi reputasi daerah, di mana hal ini berpotensi besar Bovendigul kembali dapat opini disclaimer dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023. Bupati Bovendigul selaku pejabat pelaksana komitmen memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tegas terhadap kepala-kepala OPD yang tidak mengindahkan panggilan BPK karena yang melantik mereka adalah Bupati. Tim Liputan di Gul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bovendigul memperkenalkan aplikasi e-Risalah sebagai langkah inovatif untuk memperbaiki efisiensi dan akurasi pencatatan rapat serta sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Aplikasi e-Risalah dirancang khusus untuk memfasilitasi pencatatan rapat secara real-time dan memungkinkan staf sekretariat mencatat hasil pembahasan serta keputusan yang diambil dalam setiap rapat maupun sidang DPRD. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan para anggota DPRD untuk mengakses catatan rapat secara langsung dan memberikan masukan atau koreksi dengan lebih mudah. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Sekretaris DPRD Bovendigul, Felix Yosef Arfandi. Penerapan aplikasi e-Risalah merupakan gebrakan Sekretariat DPRD yang bertujuan untuk memudahkan proses pencatatan, kearsipan, penataan hasil rapat atau sidang DPRD. Hadirnya inovasi baru ini dinilai dapat memperbaiki dan memajukan kinerja DPRD Kabupaten Bovendigul. E-Risalah ini sendiri sebenarnya bagian dari mempermudah kerja Sekretariat DPRD dalam pengarsipan, dalam penataan hasil rapat dan penataan hasil sidang, sehingga risalah dan apa yang disampaikan dalam suatu rapat, dalam suatu hearing, persidangan dan lain-lain sudah terintegrasi ke dalam suatu aplikasi yang dikenal dengan e-Risalah. Jadi semoga perkembangan dan kemajuan ini bisa memperbaiki dan memajukan kinerja dari DPRD Kabupaten. Felix juga menambahkan,
Penggunaan aplikasi e-Risalah ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses notulensi rapat, tetapi juga meningkatkan kualitas dan akurasi catatan rapat DPRD. Notulen rapat memiliki peran penting sebagai catatan resmi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengawal kebijakan publik. Diketahui penggunaan aplikasi e-Risalah oleh Sekretariat DPRD Bovendigul merupakan yang pertama di Provinsi Papua Selatan. Diharapkan melalui langkah inovatif Sekretariat DPRD Bovendigul ini menjadi inspirasi bagi organisasi perangkat daerah lainnya untuk mengadopsi teknologi serupa dalam mempercepat proses notulensi rapat dan peningkatan efisien kerja. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saya Hengki Yaluo Esos, MAP, Bupati Bovendigul, mendukung dengan penuh pelaksanaan pendataan potensi desa tahun 2024 di Kabupaten Bovendigul pada tanggal 2-31 Mei 2024. Saya mengimbau kepada seluruh kepala OPD, kepala distrik, dan kepala kampung untuk ikut aktif terlibat dalam memberikan data yang benar dan faktual. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul, Moses Wandenge, meminta para kepala sekolah beserta operatornya mengumpulkan laporan pertanggungjawaban keuangan menyusul adanya temuan BPK terkait penggunaan dana BOS. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua saat ini sedang melakukan pemeriksaan di berbagai OPD di lingkungan Pemda Bovendigul. Hal ini pun dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di mana ada indikasi temuan terkait penggunaan bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul, Moses Wandenge mengatakan, di lingkungan dinasnya ada temuan BPK terkait dana BOS yang dikelola para kepala sekolah. Untuk itu, kepala sekolah serta operatornya diminta segera mengumpulkan laporan keuangan atau LPJ terkait penggunaan dana BOS tahun 2023-2024. Hal ini dimaksudkan agar Badan Pemeriksaan Keuangan dapat menerima laporan tertulis terkait penggunaan dana BOS tersebut. Yang kedua menyangkut temuan BPK terhadap beberapa sekolah di Kabupaten Bovendigul. Hari ini kita sudah rapat dengan hampir kurang lebih 50 sekolah dan kita sudah memberikan penjelasan kepada semua sekolah, dan dari setiap sekolah juga sudah memberikan tanggapan kepada kita bahwa terkendala hanya dari laporan. Jadi sementara kita lagi minta kepada semua kepala sekolah dengan operatornya untuk siapkan laporan, sehingga tidak terjadi hal yang kami tidak inginkan bersama, baik itu dari sekolah atau dari kita dinas. Kita semua menjaga nama yang baik sekolah, menjaga nama yang baik dinas, hingga kita akan buat dalam bentuk laporan. Dan saya sudah bicara dengan BPK sangat mengerti dengan kekurangan kita, dan mereka minta nanti buat dalam bentuk laporan, lalu nanti kita laporkan ke BPK dan laporan itu akan kita lanjutkan. Diakui Kadis Pendidikan, lambatnya pengumpulan LPJ penggunaan dana BOS di jajarannya karena sebagian sekolah belum memahami terkait tata cara pelaporan LPJ tersebut. Untuk itu, kedepannya penerapan aplikasi ARKAS atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah akan diterapkan pada setiap sekolah untuk mempermudah proses pelaporan. Tim Liputan, Digul TV, Herman mengabarkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul tegaskan pihak sekolah tidak melakukan pungutan kepada siswa kelas 12 dalam proses pengambilan ijazah. Dugaan adanya pungutan terjadi di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Bovendigul. Hal ini ditemukan setelah siswa-siswi kelas 12 yang ingin mengikuti tes penerimaan Polri dinyatakan tidak lulus seleksi karena hanya membawa surat keterangan dari sekolah. Siswa-siswi ini mengeluh karena belum bisa mengambil ijazah dan harus membayar sejumlah uang dari pihak sekolah. Terkait hal ini, saat diklarifikasi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul, Moses Wandenge, tidak menapik dan membenarkan. Namun menurutnya, hal itu telah diklarifikasi, ternyata siswa-siswi tersebut belum membayar uang sekolah, sehingga adanya biaya dalam pengambilan ijazah dari pihak sekolah. Ternyata itu uang sekolah yang belum dibayar, sehingga semacam ada pungutan dari sekolah. Tapi dalam kesempatan ini saya sudah tegaskan ke semua kepala sekolah SMA, SMK, SMAT di Kota Tanah Merah, dan juga di luar dari Kota Tanah Merah seperti di Asiki, Mindiptana, dan beberapa SMA yang ada di Kota Tanah Merah. Karena SMA kita itu cuma 4 dan SMK itu 5, jadi kita ada 9 sekolah menengah atas. Sehingga saya sudah tegaskan kepada semua kepala sekolah bahwa tidak lagi terjadi seperti itu dengan adanya pungutan-pungutan di luar dari tanggungan pemerintah. Diharapkan ke depannya pihak sekolah bisa memberikan keringanan dengan menyerahkan ijazah kepada siswa-siswi yang baru selesai, sehingga dengan ijazah tersebut mereka bisa mencari pekerjaan maupun mengikuti tes TNI Polri. Tim Liputan, Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas. Menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku. Yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia. Kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Wajah Kota Tanah Merah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bovendigul terlihat kumuh karena tidak tertata dengan baik. Bangunan tidak permanen dan saluran air menjadi sorotan yang perlu mendapat perhatian dinas teknis terkait. Wajah Kota Tanah Merah sebagai pusat pemerintahan Pemda Bovendigul dinilai belum tertata dengan baik. Hal itu terlihat pada poros jalan utama, terutama dari titik nol ke arah Kodim 1711 Bovendigul, masih didominasi bangunan non-permanen yang notabene terbuat dari papan. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Bovendigul, Filemon Tabuni, menyoroti dan mempertanyakan hal ini, karena menurutnya bangunan-bangunan non-permanen ini terlihat kumuh dan semrawut,
sehingga harus kembali ditata sesuai dengan mekanisme tata kota yang baik dan benar. PLT Sekda meminta dinas terkait segera melakukan penertiban dengan menata kembali bangunan-bangunan papan tersebut dan melihat izin mendirikan bangunannya. Karena selama ini pemerintah daerah selalu dibuat pusing untuk menarik retribusi dari bangunan-bangunan non-permanen dimaksud. Di sisi lain, dominasi bangunan papan ini akan terlihat kurang elok di mata para tamu yang berkunjung ke Bovendigul. Tolong lihat, ya. Mungkin kalau saya salah bicara, tolong dimaafkan. Kota Bovendigul ini, wajah kota itu ada ini, jalan poros, jalan besar ini. Sampai ke kilo berapa itu. Nah, rata-rata kita lihat ini kumuh, ya. Baru kemarin ada terbakar. Rata-rata kita lihat semua ini menggunakan papan, jadi kelihatan kumuh. Padahal ini kota. Mungkin orang tamu datang dari luar, kelihatan mungkin kurang bagus. Selain itu, Pilemon Tabuni juga menyoroti terkait saluran air di sepanjang poros jalan utama. Pasalnya, di sepanjang jalan utama tidak seluruhnya memiliki saluran pembuangan, sehingga air kembali masuk ke badan jalan dan ke rumah warga ketika turun hujan. Permasalahan ini harus mendapat penanganan segera, terlebih di musim penghujan seperti sekarang ini, untuk meminimalisir terjadinya banjir. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nupbagen gubbagenep, gubbagenep nupbagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.